Balai Wilayah Sungai Sule 1 membawahi dari 5 kasatker. Yang pertama Satker Balai yang saya handle langsung. Keduanya ada Satker OP, Satker PJSA, PJPA, dan Satker Bendungan. Di Balai Wilayah Sungai 1 sebenarnya ada 3 WS, tapi WS-nya wilayah sungai yang langsung di kewenangan pusat adalah Dumoga Sangkup, satu lagi Tosatam, Tondano, Sangihe, Talaut, Miangas. Untuk tahun depan masih kita menyelesaikan khususnya yang PSN di Bendungan Kuil dan Lolak, itu menjadi catatan kami. Di luar ada penjelasan yang masalah pengamanan pantai yang tadi di Pulau Terluar, di Miangas dan Malore. Yang kegiatan yang lain tetap kita masih ada kegiatan yang P33I di Satker OP tetap berjalan. Kita menjadi catatan karena berhubungan langsung dengan masyarakat sesuai dengan program pemerintah di sini, karena harus ada pemberdayaan masyarakat di sana. Paket pekerjaan bangunan pengaman pantai ini memang sangat bermanfaat bagi masyarakat di Desa Poigar dan Tiberias ini, karena sudah tidak terjadi lagi abrasi pantai dan juga tidak ada genangan-genangan air yang sebelumnya belum ada bangunan pengaman pantai ini. Dengan konstruksi revetment yaitu pemecah gelombang, dan di depannya itu ada perlindungan to protection yaitu pasangan batu boulder. Panjang bangunan ini 250 meter. Selama pelaksanaan pekerjaan tersebut, masyarakat Desa Tiberias sangat merasa senang dan mereka sangat antusias membantu pekerjaan tersebut sehingga segala sesuatu yang dikerjakan di sini boleh berjalan dengan baik. Manfaatnya sangat besar tentu. Kalau dipikir dari beberapa tahun yang lalu mengakibatkan bencana, setelah ini jadi pemecah ombak ini, masyarakat Desa Tiberias sudah lebih merasa nyaman dan tidak khawatir lagi akan datang ombak besar sehingga mudah memporak-porandakan pesisir pantai, khususnya rumah-rumah warga yang ada di pesisir pantai ini. Kami berterima kasih tentang hal ini. Pada waktu lalu karena ada ombak besar dan ombak itu begitu tinggi sehingga dapat memasuki rumah warga dan tembus ke jalan. Ada rumah-rumah yang diambil oleh ombak. Jadi setelah ada bantuan dari pemerintah untuk pemecah ombak, warga masyarakat Tiberias sudah merasa aman karena ombak sudah tidak lagi sampai di rumah warga. Untuk pekerjaan sungai pantai ini memang ada cukup banyak tantangan, terutama di pekerjaan yang berada di perbatasan. Itu sangat terkait dengan transportasi, kemudian cuaca ekstrim itu bisa memakan sampai 7-8 bulan, sehingga efektif pekerjaan itu hanya bisa 4-5 bulan. Untuk air baku ini kita menggunakan sistem gravitasi yang di dalamnya terdiri dari bangunan perangkap tering, bak pelepas tekan, dan reservoir serta keran umum. Di mana untuk Desa Sapa nanti akan dibentuk oleh desa untuk penyambungan ke rumah, yaitu SR-nya akan ditindaklanjuti oleh desa sendiri. Untuk daerah layanan kita di Desa Sapa terdiri dari 4 sekolah yang kita layani, 3 rumah ibadah, 285 keluarga. Tentunya yang perlu kalau untuk di Minahasa Selatan tetap pada prinsipnya tetap air, karena air-air ini memang ada krisis air bersih. Kami juga berharap kiranya untuk di Kabupaten Minahasa Selatan terus dibangun akan fasilitas air bersih, baik itu air baku atau semacam bantuan sumur bor untuk masyarakat, karena Kabupaten Minahasa Selatan masih banyak dan membutuhkan akan air bersih tersebut.
Sebelumnya, sebelum ada air baku ini, Desa Sapa sangat memprihatinkan karena kita kan dekat pantai. Airnya kebanyakan itu adalah air yang kita konsumsi, air asin. Dengan beradanya air ini, warga masyarakat Sapa khususnya sangat terbantu karena kami sudah bisa mengkonsumsi air yang baku, yang bersih, sehigienis sesuai dengan harapan masyarakat. Pekerjaan kita ini dimulai pada 8 Agustus 2016 dan rencana akan selesai pada tanggal 6 Agustus 2020. Bendungan Kuil Kawangkoan memiliki kapasitas tampungan 23 juta meter kubik berasal dari Sungai Tondano. Sedangkan tipe bendungan adalah sonal dengan inti tegak. Manfaat Bendungan Kuil Kawangkoan itu selain mereduksi debit banjir Sungai Tondano kala ulang Ki 40 tahun, juga untuk air baku sebesar 4,5 meter kubik per detik untuk melayani kebutuhan air baku Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, dan Bitung. Kondisi air bersih yang ada di desa kami, Desa Kuil ataupun di Desa Kawangkoan, pada musim kemarau kita mengalami kesulitan karena debit air yang sedikit. Sampai ada beberapa sumur mengalami kekeringan, sehingga masyarakat di sini membeli air dari desa yang lebih jauh dari tempatnya di tempat ini. Dengan adanya bendungan ini, semoga di kemudian hari kita tidak akan mengalami kesusahan mencari air untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatan di Satker OP, terutama yang operasi pemeliharaan, biasanya di tahun kemarin itu berlanjut juga secara rutin di tahun ini, yaitu pekerjaan operasi dan pemeliharaan terhadap bangunan-bangunan air yang sudah dibangun di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1, ada di sungai, pantai, cekdam. Yang belum kami tangani yaitu bendungan, karena bendungan masih ongoing. P3 TGAI tahun ini terdiri dari 200 lokasi, dia tersebar di seluruh Provinsi Sulawesi Utara. Respons dari masyarakat sangat mendukung dan mereka banyak berterima kasih dengan program ini, apalagi keterlibatan mereka langsung. Mereka sangat mendukung dengan program ini. Setiap tahunnya ada kurang lebih 200-an meter, pada akhirnya nanti dia akan menjadi satu kesatuan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk pekerjaan P3 TGI tahun ini, rata-rata pelaksanaannya selama 4 bulan, 120 hari kalender, dan dilaksanakan sepanjang tahun ini, tahun 2019. Dan sebagian besar kegiatan P3 TGI adalah peningkatan saluran tersier dari semula saluran tanah, kemudian dilaksanakan lining dari pasangan batu, dan dimensinya bervariasi tapi rata-rata dengan tinggi bangunan saluran 50 cm, bukan bawah 40 cm dan bukan atas 60 cm, dan lebar bangunan 25 cm. Dengan adanya kegiatan ini, maka pertama-tama yang dirasakan adalah secara ekonomi berdampak, di mana ada tambahan bagi masyarakat petani. Mungkin di saat mereka lagi menunggu panen, ada tambahan penghasilan, tapi juga secara langsung untuk dalam rangka meningkatkan produksi tanam. Dengan adanya pekerjaan ini, maka potensi kehilangan air di saluran irigasi lebih berkurang, sehingga air bisa optimal masuk ke sawah-sawah petani
dan itu berdampak pada produksi dari padi tersebut. Proses penentuan upah itu kan ada tahapan, ada musyawarah desa, tapi untuk upah petani itu ditentukan oleh kelompok sesuai dengan upah yang berlaku di lokasi tersebut. Dan untuk tenaga kerja harian itu rata-rata yang bukan tukang itu 100.000 per hari. Kalau manfaatnya itu besar sekali, karena kalau waktu yang belum diperbaiki, belum dibuat ini, kadang airnya ndak lurus ke tempat-tempat yang perlu airnya. Jadi belum dibuat saluran, petani di sini memang agak siksa. Kita masyarakat di sini sangat bersyukur ada pembangunan irigasi di sini. Kalau dulu memang airnya tidak teratur karena airnya masuk sembarangan di petak-petak begitu. Sangat lumayan karena selain dari saya bekerja petani, ada juga pekerjaan lain yang seperti ikut dalam irigasi di sini. Adapun kegiatan-kegiatan yang dikerjakan, kalau di kegiatan irigasi itu membangun bendung, jaringan, dan bangunan-bangunan irigasi lainnya. Membangun infrastruktur yang berhubungan dengan jaringan irigasi air tanah dan berhubungan dengan penyediaan air baku seperti intake atau pengambilan air dan bak pengumpulan air. Di Danau Tondano ini luasnya sekitar 4.600-an hektar. Dan 30% dari luas danau ini sudah dikelilingi, ditempati oleh eceng gondok. Merupakan tugas kami untuk melakukan pembersihan eceng gondok. Dan rata-rata per tahun kami hanya melakukan sekitar 1% dari eceng gondok yang ada. Dengan keterbatasan alat yang ada, kami hanya menggunakan tenaga manusia dengan cara melokalisir lokasi-lokasi yang akan dibersihkan, kemudian dipakai tenaga manusia, diangkat dengan eskavator, dibuang ke tempat pembuangan. Kalau di tahun anggaran 2019 ini ada kurang lebih 11-an hektar yang dibagi di 3 lokasi. Salah satunya lokasi ini di Kelurahan Tonsari dan 2 lokasi ada di kelurahan yang berbeda. Dan di tempat ini sekitar 4,3 hektar. Pada posisi sekarang ini yang sangat-sangat perlu sekali kita buat tanggul atau biasa kita sebut saddle dam. Karena di sini adalah titik yang paling rendah dari Danau Tondano. Apabila muka air danau naik akibat curah hujan yang cukup tinggi, kota Tondano yang berada di sebelah kanan saya bisa aman dari banjir atau genangan air yang melimpas dari Danau Tondano ini. Tanggul atau saddle dam yang kita bangun ini terbagi atas 2 bagian. Yang bagian pertama adalah konstruksinya terdiri dari timbunan batu boulder. Kedalaman dari timbunan batu boulder ini sampai dengan 12 meter dalamnya. Selanjutnya, dari pekerjaan fondasi ini mengadakan penimbunan, yaitu dengan timbunan tanah. Di mana timbunan tanah nantinya itu akan setinggi 2 meter dari muka air danau normal. Dengan adanya revitalisasi ini, kita bisa mempertahankan luasan danau, bahkan juga dengan mempertahankan kedalamannya tentu.
biota danau yang ada di sini, terutama ikan, itu bisa bisa dilestarikan, dan itu juga merupakan mata pencarian dari warga di sini. Selanjutnya, air dari danau ini juga dimanfaatkan juga oleh warga Kota Manado sebagai air baku, pembangkit listrik tenaga air danau ini. Untuk kegiatan di Danau Situ Embung, kami melanjutkan revitalisasi Danau Tondano karena juga ini hasil kunjungan Bapak Presiden beberapa waktu lalu. Ini juga menjadi perhatian khusus untuk menunjang pariwisata di Sulawesi Utara. Ada embung yang sudah selesai kita laksanakan, yaitu embung Wanua Ure. Dengan adanya embung ini, warga di sana merasa lebih terjamin akan kebutuhan air untuk ikan-ikan mereka. Dengan adanya embung ini, bisa menjamin padi mereka bisa tumbuh, dan kemudian mereka bisa mengatur pola tanamnya yang dulunya cuma sekali atau mungkin 2 kali dalam setahun, sekarang bisa sampai 3 kali mereka manen. Embung Wanua Ure ini dikerjakan pada tahun 2018. Dan pekerjaan ini adalah pekerjaan single year. Tampungan efektif dari embung ini adalah 48.000 meter kubik. Manfaat dari embung Wanua Ure selain untuk kebutuhan airnya, juga untuk pariwisata yang sekarang sudah dinikmati oleh warga sekitar embung tersebut.